Selamat datang. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pajak untuk produk digital. Pajak digital sudah lama menjadi pembahasan OECD. Potensi pajak digital secara global di dunia diperkirakan mencapai 100 miliar US dollar setiap tahunnya. Namun, hingga kini OECD belum mencapai kesepakatan mengenai pengenaan pajak digital untuk perusahaan digital multinasional. Salah satunya karena Amerika Serikat meminta untuk menunda pembahasan pengenaan pajak digital ini hingga pemilu presiden berakhir pada November 2020. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia mencoba untuk membuat aturan perpajakan sendiri untuk mencegah pengikisan penerimaan pajaknya. Di antaranya ialah negara-negara yang tergabung dalam European Union. Menurut European Commission, perusahaan digital multinasional yang akan dikenai pajak ialah organisasi bisnis yang memberikan layanan iklan secara online, merupakan tempat berjualan online, dan memberikan layanan pertukaran data. Tarif pajak layanan digital ini akan berbeda tergantung pada masing-masing yurisdiksi atau negaranya. Akan tetapi, European Union menerapkan batasan pada 3%. Tarif ini akan dikenakan kepada organisasi bisnis yang memiliki total pendapatan global sebesar 750 juta euro dan total pendapatan dari European Union sebesar 50 juta euro. Penerapan jenis pajak ini diberlakukan hingga OECD berhasil mencapai kesepakatan internasional terkait pajak digital atau Digital Service Tax. Hingga Maret 2020, negara di Uni Eropa banyak yang mempublikasikan rancangan undang-undang bahkan telah mengimplementasikan Digital Service Tax. Sebelumnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah berencana untuk mengesahkan sebuah aturan pajak e-commerce yang akhirnya dicabut. Namun baru-baru ini, Kemenq telah menyusun kembali aturan pajak PMSI yang tertuang pada Peraturan Pengganti Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 dan aktif berlaku pada 1 Juli 2020. Pajak PMSI merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menjaga tingkat keberlangsungan penerimaan pajak di era pandemi ini. Artinya, pajak atas PMSI ini digunakan sebagai alat untuk meningkatkan tax ratio. Pasalnya, telah terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 23,56% akibat adanya insentif pajak baik bagi orang pribadi maupun badan. Bahkan pendapatan negara turun hingga 21,15% dengan peningkatan belanja 2,89%. Hal ini berdampak pada pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dari PDB. Dengan ekonomi yang cenderung stagnan bahkan melemah, pajak PMSI digadang-gadang mampu menjadi alat untuk menstimulasi penerimaan pajak Indonesia di era pandemi ini. Sebab, industri ini terbilang cukup eksis akibat naiknya penggunaan teknologi digital berbasis internet selama masa pandemi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Asosiasi E-commerce Indonesia bahwa terjadi kenaikan aktivitas belanja online melalui marketplace baik domestik maupun internasional. Bahkan, penggunaan aplikasi barang tidak berwujud atau jasa seperti Spotify juga mengalami peningkatan hingga 31%. Dengan demikian, penerapan pajak PMSI dirasa cukup penting di Indonesia guna memberikan kesetaraan level playing field antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku digital serta pelaku digital dalam negeri maupun luar negeri. Pajak PMSI merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dari luar daerah pabean. Ketentuan pajak ini masuk ke dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Bentuk pajak ini menjadi salah satu dari 4 bentuk kebijakan perpajakan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pajak yang dikenakan pada PMSI seharusnya mencakup pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak transaksi elektronik. Namun hingga kini pemerintah belum memutuskan terkait aturan pengenaan PPh atau PTI terhadap PMSI secara lebih lanjut. Artinya, pemerintah hanya mengetuk palu untuk ketentuan pelaksanaan penarikan PPN terlebih dahulu. Sebelumnya, DJP telah menerbitkan siaran pers nomor SP22/2020 berjudul 290 perwakilan usaha dari yurisdiksi penuhi undangan webinar sosialisasi pajak digital. Sosialisasi tersebut diikuti oleh 11 yurisdiksi. Namun menuju pelaksanaan pengenaan pajak PMSI tersebut, Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagangnya melakukan investigasi atas ketentuan pengenaan pajak digital terhadap 10 negara, salah satunya Indonesia. Menurutnya,
Pengenaan pajak ini dirasa tidak adil bagi Amerika Serikat, sebab kebanyakan perusahaan digital multinasional berdomisili di Amerika Serikat, seperti Netflix dan Spotify. Sebelumnya, Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama kepada Prancis, hingga akhirnya Prancis menarik kembali aturan pajak digital. Namun menurut Kemenq, jenis pajak digital di Indonesia tidak mendorong terjadinya perlakuan diskriminatif. Pasalnya, jenis pajak yang akan dikenakan di Indonesia dalam jangka dekat ini hanyalah pajak pertambahan nilai saja, bukan PPh maupun PTI. Para pelaku usaha PMSI yang terdiri pedagang, penyedia jasa, dan penyelenggara PMSI di luar negeri, serta PMSI dalam negeri, ditunjuk untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN dengan destination principle atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan juga jasa kena pajak melalui PMSI. Pajak PMSI merupakan sebuah instrumen pajak baru yang menyasar perusahaan multinasional yang memiliki aliran income dari Indonesia. Basis pengenaan pajak penggunaan skema Significant Economic Presence yang terdiri dari 3 hal. Pertama adalah omset konsolidasi, penjualan di Indonesia, dan jumlah user traffic aktif dalam media digital. Menurut data Kemenq, total transaksi digital mampu mencapai 104,4 triliun di Indonesia pada tahun 2017. Hal tersebut berasal dari 7 bentuk transaksi, yaitu transaksi untuk sistem software dan aplikasi, game, video dan musik, penjualan film, software untuk perangkat mesin dan desain, software untuk HP, hak siaran atau layanan televisi berlangganan, dan penerimaan dari media sosial dan layanan OTT. Rincian tersebut terasa sangat dekat dengan kegiatan harian kita, bukan? Maka pengenaan PPN terhadap transaksi digital akan berpotensi sangat besar dan akan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi digital di Indonesia. Sebagai sesuatu yang baru yang digunakan untuk upaya akselerasi dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, maka desain pajak PMSI harus memenuhi kemampuan perpajakan Indonesia dengan yurisdiksi mitra. Oleh karena itu, perlu ada analisa desain pajak baru terhadap AICPA 10 Guiding Principle Rules atau Ottawa Taxation Framework Conditions guna memastikan bahwa desain pajak tersebut telah memenuhi standar aturan yang baik. Menurut OECD, poin utama yang perlu diperhatikan ialah tingkat netralitas, kemudahan penggunaan, hingga efisiensi dalam administrasi. Prinsip netralitas tercermin dari adanya kesamaan tarif PPN untuk transaksi digital maupun non-digital, baik dalam negeri maupun lintas batas. Namun yang menjadi masalah ialah kriteria pemungut PPN PMSI. Dalam transaksi non-digital, pihak yang memungut PPN merupakan pengusaha yang mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, yang memiliki peredaran bruto di atas 4,8 M dalam setahun. Namun, dalam PPN PMSI, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah faktor terkait jumlah users atau traffic. Selanjutnya, perlu adanya kemudahan penggunaan dan registrasi administrasi. Hal ini ditujukan supaya biaya terkait kepatuhan pajak dapat diminimalisir. Dalam pasal 9 ayat 1 PMK nomor 48 PMK 03 2020 dikatakan bahwa pemungut PPN harus melaporkan PPN yang dipungut secara triwulan dan dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Aturan terkait pemungutan dan pelaporan ini dirasa memiliki administrasi yang cukup mudah. Maka isu dalam pajak PMSI di Indonesia secara garis besar ada 2, yaitu PPN dan PPh. Memang PPN secara pemungutan akan lebih mudah dibandingkan dengan PPh. Namun perlu diperhatikan lebih lanjut terkait substansi administrasinya. Pertama, administrasi business to consumer ataupun consumer to consumer tidak diperhatikan karena penentuan PPMSI didasarkan pada nilai transaksi dan jumlah penggunaan atau traffic dalam periode 1 tahun. Kedua, PPMSI juga tidak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pemungut PPN PMSI yang berbentuk perwakilan akan mendapatkan nomor identitas secara langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, bentuk verifikasi dengan bukti pungut atas PPN dirasa kurang kuat untuk melaporkan jumlah pemungutan PPN dari transaksi di Indonesia. Hal tersebut karena Otoritas Perpajakan Indonesia tidak memiliki akses data pelaku PMSI.
Kedepannya perlu dipikirkan terkait kerjasama untuk membangun basis data PMSI atas transaksi dari Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.